Oke, selamat datang teman-teman di sesi kedua analisis media sosial, di mana analisis sosial media kali ini kita lebih mendalami terkait dengan crawling pada Twitter ya. Se- Sebelum kita masuk ke materi crawling Twitter, kita akan refreshment dulu nih sesi pertama terkait dengan pengantar text mining dan sosial media analytics yang kemarin sudah kita pelajari ya di sesi pertama. Oke, jadi text mining itu merupakan suatu proses ekstraksi informasi dari data teks yang tidak terstruktur. Ini berdasarkan Russell. Kemudian text mining merupakan teks mentah menjadi informasi berguna melalui berbagai teknik natural language processing ataupun disebut dengan LLP. Ini yang disebutkan oleh Jurafsky dan Martin pada penelitiannya di tahun 2008. Nah, dalam definisi dan konsep dasar, kita kan membahas terkait dengan analisis media sosial. Jadi, kita tetap akan membahas juga namanya sosial media analytics. Di sosial media analytics ini berfokus pada analisis data yang berasal dari platform sosial media dengan tujuan untuk memahami pola perilaku, tren, dan interaksi sosial. Ini yang ada di dalam penelitian Ganis dan Pohirkar. Lalu ketika kita gabungkan text mining dan sosial media analytics, maka jadilah namanya analisis media sosial atau analisis sosial media. Nah, ini merupakan suatu teknik untuk mendapatkan tujuan dalam memahami pola perilaku, tren, dan interaksi sosial dari pengolahan data teks dengan jumlah besar yang diperoleh dari sosial media. Nah, masih di dalam definisi dan konsep dasar, AI, ML, Deep Learning itu masih berkaitan dengan Natural Language Processing. Bisa dibilang Natural Language Processing ini masih tercakup di antara ketiga eh, eh, artificial intelligence, machine learning ataupun deep learning ya teman-teman ya. Jadi ini tidak bisa dipisahkan karena ini saling berkaitan. Nah, kemudian barulah kita masuk kemarin sudah ngebahas terkait dengan metode penelitian untuk data mining ataupun text mining, yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining. Ini teman-teman bisa mendownload artikelnya. Ini merupakan penelitian saya sebenarnya sih. Jadi penelitian saya itu kemarin terkait dengan data mining juga, namun untuk pesawat. Nah, di dalam proses data mining ataupun text mining, pasti yang paling inti itu ada di tiga teknik ya. Yang pertama ada pre-processing, yang kedua ada feature extraction, dan yang ketiga adalah modeling. Nah, ketiga hal tersebut ini yang intinya ya teman-teman, yang paling utama. Jadi, selain tiga hal tersebut, sebenarnya di data mining itu ada cukup banyak teknik-teknik lain. Baik itu business understanding, kemudian data collection, evaluation, dan deployment. Ini yang tidak wajib ya di dalam mata kuliah ini. Nah, kita masuk nih ke dalam data collection dari API sosial media. Di sini kita menggunakan Twitter ya teman-teman. Tapi kita nggak menggunakan API yang ada di Twitter. Namun kita meng-crawling secara manual teman-teman dari Twitter. Nah, yang pertama teman-teman silakan bisa menggunakan Google Collaboratory ataupun Jupyter Notebook ataupun Python jika teman-teman sudah menginstal di dalam laptopnya. Nah, kalau teman-teman sudah menggunakan Google Collaboratory, teman-teman bisa mempelajari apa sih itu Google Collaboratory. Jadi Google Collaboratory itu bisa dibilang virtual machine-nya dari Jupyter Notebook tanpa kita perlu men-setting lagi. Ini sudah termasuk GPU dan TPU secara gratis ya teman-teman ya. Biasanya Google Colab ini digunakan untuk machine learning, data science, dan pendidikan. Nah, teman-teman silakan buka Google Colab-nya, kemudian dibuka New Notebook teman-teman. Ketika teman-teman sudah mengklik New Notebook, maka teman-teman bisa melakukan input code. Input code, silakan masukkan codingan berikut ini untuk library-nya untuk memanggil data crawlingnya nanti kita akan melakukannya. Jadi di sini kita bisa
melakukan instalasi pada virtual machine Google Collaboratory. Di sini kita akan menginstal library Pandas, kemudian Google Translate, ada Detect nih, language detector, kemudian juga ada Node.js, dan juga library-library lainnya. Nah, setelah teman-teman menginstal atau menjalankan codingan tersebut ya tadi, maka dipastikan ya teman-teman harus menemukan vulnerabilities-nya itu nol. Karena ketika teman-teman menemukan vulnerabilities-nya ada jumlahnya, maka dipastikan codingan teman-teman itu akan dapat dimungkinkan bermasalah ke depannya gitu ya. Jadi dipastikan nol ya vulnerabilities-nya. Nah, setelah itu kita bisa tambah add code untuk melakukan crawling teman-teman. Nah, di mana ketika kita melakukan add code, ini kita memasukkan saja teman-teman variabel data. Ini teman-teman bisa gunakan eh, nama filenya lain ya. Nah, misalkan dataset.csv ini diperbolehkan. Yang penting bebas saja. Kemudian untuk search keyword variabelnya ini teman-teman bisa mengcrawling data yang ingin teman-teman ambil. Misalkan di sini saya ingin mengambil data teks terkait dengan IKN dan juga ibu kota Nusantara. Nah, maka saya memasukkan dua eh, teks kalimat tersebut ya, IKN dan ibu kota Nusantara untuk menjadi keywordnya dalam crawling API. Nah, ini disebut dalam data collection, teman-teman. Kemudian kita masukkan codingan npx, yes, tweet harvest, add latest, dan lain-lain, sampai dengan kita menemukan token. Tokennya ini teman-teman nanti bisa melakukan eh, sendiri ya, mencari sendiri. Teman-teman login ke akun Twitter teman-teman di website. Kemudian nanti akan saya berikan tutorialnya dengan keterampilan khusus teman-teman. Nah, teman-teman kalau sudah buat codingan ini dan tinggal menunggu tokennya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Jadi, cara mendapatkan token yang pertama itu teman-teman bisa login dulu sampai dengan muncul timeline Twitternya. Habis itu teman-teman klik kanan sembarang aja di eh, tampilan halaman Twitter. Kemudian eh, lakukan inspect. Ketika teman-teman klik kanan, nanti ada pilihan nih inspect. Teman-teman bisa klik aja inspect, teman-teman. Nah, setelah mendapatkan inspect, teman-teman bisa pindah ke tab namanya application. Nanti di application itu ada tab di paling kiri namanya cookies. Nah, teman-teman klik nih cookies, di mana websitenya adalah x.com ataupun Twitter ya. Nah, untuk token tersebut berada di namanya itu auth token, authentication token. Nah, kita tinggal klik dan copy kode copy value-nya, nilai authentication tokennya. Dan kita pastekan di token tadi codingan ini ya. Setelah kita pastikan ataupun kita tempel, maka kita bisa langsung menjalankan codingan tersebut. Nanti secara otomatis codingan tersebut akan berjalan, teman-teman. Nah, dikarenakan di sini saya membatasi untuk mengambil 10 data ya. Limit sama dengan 10. Nah, teman-teman bisa secara bebas menggunakannya, tapi saya kasih tahu teman-teman ya. Untuk testing ini tidak perlu banyak-banyak ya, karena akan memakan resource laptop teman-teman, browser teman-teman, dan juga Google Colab teman-teman. Jadi saat ini kita ambil 10 data terlebih dahulu gitu ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Jadi ini merupakan library yang dibuat oleh si Helmi Satria. Nah, ini kita gunakan untuk educational purpose only. Jadi tidak untuk melakukan eksploitasi ya dari penggunaan library ini. Nah, teman-teman nanti akan secara otomatis menampilkan data ya, total tweet save.
Ya, ini berarti data teman-teman sudah tersimpan dan sampai dengan scrollingnya selesai ya. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan tambahan codingan di add code lagi di bawahnya. Lalu ketikkan codingan tersebut import pandas SPD, pandas kita singkat menjadi PD. Kemudian variabel data sama dengan pandas.readCSV. ReadCSV-nya tadi tersimpan di mana? Nah, tadi ada ya tulisannya ya, di content slash tweets data. Nah, di content slash tweets data slash nama filenya teman-teman tadi masukin apa? Kalau saya kan tadi namanya data underscore ikn.csv. Kemudian karena ini datanya disimpan dalam bentuk teks di CSV dan memiliki separator itu koma, kita masukkan namanya limiter ya, yaitu separator sama dengan kutip dua koma. Nah, setelah itu kita bisa melihat informasi dari datanya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman nih. Jadi ternyata ada 60 ya, sekitar 60 entries nih. Di mana total kolomnya itu ada 15 kolom. Nah, ini kita bisa ngelihat nih data-datanya apakah nul, apakah tidak nul. Nul itu berarti datanya kosong ya. Nah, tipe datanya kita juga bisa ngelihat. Ada integer, ada objek, ada integer, dan objek gitu ya teman-teman ya. Jelas seperti itu. Nah, ketika kita ingin melihat datanya, maka kita tinggal manggil nih data titik head. Dua ini maksudnya apa sih? Nah, ini kita mau nampilin dua data aja nih untuk headnya. Maka kita masukin data head dalam kurung dua. Nah, nanti akan menampilkan data-data dari indeks nol dan indeks satu. Harus teman-teman selalu ingat, di dalam Pandas Python itu, setiap data dimulai dengan indeksnya adalah nol, nomor nol ya teman-teman ya. Gitu. Nah, kira seperti itu teman-teman. Nah, kemudian saya ingin memperlihatkan eh, tadi codingan tersebut itu seperti apa sih? Kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ngelihat nih. Jadi ini datanya, ini library-nya yang kita install. Nah ini dimasukkan ke sini. Kemudian kita tambahkan nih add code. Nanti kita masukin codingan selanjutnya yang tadi ada di slide saya kasih di grup ya. Oke, lumayan cukup banyak. Nah, kita masukkan codingan kedua nih teman-teman. Nah, yang ini teman-teman bisa menggunakan nama apapun nih yang diinginkan. Kemudian keywordnya. Ini teman-teman boleh menggunakan apapun. Kalau saya kan IKN sama Ibu Kota Nusantara. Kemudian limitnya 10. Nah, ini tokennya, token saya, gitu ya teman-teman ya. Ini tokennya sih, setiap kita ganti, apa namanya, ganti browser ataupun tutup browser, maka tokennya akan selalu berubah teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian kita uh, ingin membaca nih downloadan tadi CSV-nya, maka kita tinggal panggil aja nih CSV-nya, lalu ketikkan data titik info. Nah, ini data head. Kira pertemuan pertama itu seperti itu aja teman-teman ya. Silakan dicoba dan dipraktekkan sehingga kalau teman-teman error, teman-teman tahu nih masalahnya di mana. Nanti kita diskusikan kalau teman-teman masih error bermasalah ataupun ada hal-hal kendala lainnya. Baik. Terima kasih teman-teman atas eh, aktivitasnya di kelas saya. Semoga mata kuliah ini bermanfaat untuk teman-teman dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.